9 selebriti yang pernah berseteru dan tidak takut dengan P. Diddy, satu di antaranya sudah meninggal dunia dan pemegang posisi puncak tidak dapat tersentuh oleh P. Diddy. I told you can't trust these niggas. Puffy done killed Tupac, man. Because P. Diddy be wanting to party. And you gotta tell him no. You got to tell him no. I did. I did. Yo, I just seen a clip of French Montana throwing bottles of effing in the garbage. You know, Puffy called him like, you said you like this shit. You want your record out, don't you? You dummy. You playing. They putting us out of business, you better do something. Told me to take me shopping. I looked at him like, what you just say? Let me move, man, before I do something. You gonna make me mess up the wedding. Let me get out of no, dude, you take me. That's what a guy says to a girl. His reputation is over. The United States government, they start making this case as a takedown of a successful black man. Halo, selamat berjumpa kembali pemirsa setia. Tahu nggak sih? Kali ini kita akan bahas tentang kasus yang sangat-sangat viral saat ini dan jadi trending topik di seluruh dunia. Kasus yang melibatkan rapper ternama yang diduga terlibat dalam kejahatan perdagangan manusia, pelecehan, pemerasan, kekerasan, hingga prostitusi di kalangan selebriti papan atas. Ada banyak banget konten kreator yang udah bahas tentang info ini karena dikaitkan dengan kematian beberapa selebriti terkenal seperti Michael Jackson, Tupac, dan Alia, serta Justin Bieber dan Rihanna yang juga dikabarkan jadi korban sejak kecil. Tapi informasi yang akan saya sampaikan saat ini bukan tentang kronologi kasusnya, melainkan tentang 9 selebriti yang gak suka dan bahkan sudah pernah speak up tentang kelakuan P. Diddy. Tapi sebelum saya sebutin para selebriti tadi, kita akan lihat sebenarnya seberapa kuat dan besarnya pengaruh dari P. Diddy ke industri musik dan seberapa kayanya dia. Buat kalian yang belum subscribe ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan like videonya supaya kalian gak ketinggalan info-info menarik dari channel ini. Sean Combs atau yang lebih dikenal sebagai P. Diddy atau Puff Daddy adalah salah satu figur paling berpengaruh di industri musik, terutama di ranah hip hop dan R&B. P. Diddy memulai karirnya sebagai produser dan pendiri Bad Boy Records pada tahun 1993. Perannya sebagai produser dan pebisnis sangat besar dalam mengembangkan karir banyak artis. Diddy adalah salah satu sosok yang membawa hip hop dari ranah budaya urban ke panggung mainstream. Bad Boy Records menghasilkan banyak hit yang membawa hip hop ke pasar musik yang lebih luas, dan dia memproduksi banyak album yang menjadi tonggak dalam sejarah musik hip hop, termasuk Ready to Die oleh The Notorious B.I.G. Selain memproduseri, Diddy juga memiliki karir sebagai rapper dan penyanyi. Lagu-lagu seperti I'll Be Missing You dan Bad Boy for Life menunjukkan kemampuannya untuk tetap relevan di industri musik. Kekayaan Diddy tidak hanya berasal dari musik, tetapi juga dari berbagai bisnis lain. Perkiraan kekayaannya mencapai 1 miliar US dollar pada tahun 2023 atau sekitar 15,6 triliun rupiah, menjadikannya salah satu pengusaha musik terkaya di dunia. Kekayaannya bersumber dari label rekaman yang juga menjadi pondasi kekayaan Diddy dan terus menjadi salah satu perusahaan paling berpengaruh di dunia musik. Dia juga punya brand pakaian tersendiri, Sean John, yang diluncurkan pada tahun 1998 dan telah menjadi salah satu lini fashion pria yang paling sukses meski mengalami pasang surut. Dia juga bermitra dengan Ciroc, sebuah merek vodka. Selain Ciroc, Diddy juga memiliki saham besar di De Leon, sebuah merek tequila premium. Diddy juga mendirikan jaringan televisi kabel bernama Revolt TV yang difokuskan pada musik, budaya, dan hiburan. P. Diddy memiliki berbagai properti mewah di seluruh Amerika Serikat, termasuk mansion di New York dan Beverly Hills. Dengan kekayaan serta pengaruhnya tersebut, P. Diddy menjadi magnet bagi banyak selebriti. Kabarnya selebriti besar seperti Kardashian, J.Lo, Leonardo DiCaprio, Usher, Justin Bieber, bahkan Beyonce adalah nama-nama yang terkait dengan P. Diddy. Yang belum kita tahu yang mana di antara mereka yang jadi korban atau termasuk orang-orang yang cari aman untuk memuluskan karirnya. Nah, orang-orang di industri hiburan Amerika atau industri musik khususnya mungkin sudah sangat lama mengetahui kelakuan tidak beradab P. Diddy ini.
Tapi karena merasa takut karirnya akan hancur atau bahkan dihabisi nyawanya, jadinya mereka pun turut bungkam. Tapi ada beberapa selebriti yang menolak tegas untuk berteman dengan P. Diddy dan bahkan mereka sudah speak up dari dulu. Siapa aja mereka? Berikut ulasannya. I'll be going to the puffy parties. From the front end. Casey Ventura. Bisa dikatakan Casey adalah pengungkap tabir misteri ini. Kasus ini mulai terbuka dengan adanya laporan Casey Ventura, seorang model dan penyanyi, terhadap P. Diddy yang dilayangkan pada akhir tahun 2023 lalu. Dalam gugatan hukumnya, Casey menuduh P. Diddy melakukan pelecehan seksual, kekerasan fisik, dan pengendalian secara emosional selama hubungan mereka yang berlangsung selama bertahun-tahun. Casey dan Diddy pernah memiliki hubungan asmara yang cukup lama, mulai dari sekitar tahun 2007 hingga mereka berpisah pada tahun 2018. Selama periode tersebut, Casey mengklaim bahwa Diddy terlibat dalam sejumlah tindakan kekerasan, termasuk menyerang fisiknya dan secara emosional mengendalikannya. Selain itu, Casey juga menuduh Diddy memaksanya untuk melakukan tindakan-tindakan seksual yang tidak diinginkannya dan mengklaim bahwa Diddy sering terlibat dalam perilaku berbahaya. Gugatan ini mencuat sebagai bagian dari gelombang gerakan Me Too yang terus mendesak keadilan bagi para penyintas pelecehan seksual dan kekerasan dalam hubungan, terutama di kalangan figur publik. Tuduhan Casey membawa perhatian besar karena baik Casey maupun Diddy adalah sosok terkenal di industri hiburan. Diddy yang dikenal sebagai produser musik, rapper, dan pengusaha besar membantah tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa kasus ini adalah upaya pemerasan. Kurang dari 24 jam setelah gugatan tersebut dilaporkan, P. Diddy dan Casey mencapai kesepakatan dengan jumlah yang tidak diungkapkan. Ketentuan dan kesepakatan tersebut pun tidak diketahui. Aubrey O'Day. Mantan penyanyi Danny Tiken, Aubrey O'Day sebenarnya sudah sangat lama bersuara tentang penganiayaan yang dihadapi di tangan P. Diddy yang menciptakan girl group di MTV's Making the Band pada tahun 2005. Pada tahun 2019, O'Day mengungkapkan kepada Variety bahwa dia takut setengah mati bekerja dengan Combs dan menghadapi segala hal, mulai dari komentar rasis hingga seksisme. Pada tahun 2023, O'Day mengatakan bahwa P. Diddy memintanya untuk menandatangani NDA untuk memastikan Aubrey tidak pernah meremehkan dia atau labelnya. Berdasarkan wawancaranya kepada majalah People tentang tuduhan terhadap pendiri Bad Boy Records tersebut, O'Day menyamakan pengalamannya dengan trauma masa kecil dan menyatakan bahwa keadilan jauh lebih besar dari satu orang. Dia mengungkapkan dalam postingannya baru-baru ini di X bahwa dia merasa didengarkan dan mengatakan bahwa penangkapan Diddy adalah kemenangan bagi perempuan di seluruh dunia. Baru-baru ini di podcast Crisis Queen, pelantun otomatis ini mengklaim bahwa psikologi adalah bagian utama dari pola pelecehan P. Diddy dan ada lebih banyak korban lagi. Drake. Penyanyi dan rapper ternama Drake pernah terlibat pertengkaran dengan P. Diddy. Kejadiannya terjadi saat mereka lagi nongkrong di Live Miami untuk pesta ulang tahun DJ Khaled di The Temple selama Minggu Basel. Drake dan Puff Daddy terlibat dalam perselisihan yang berakhir dengan kata-kata P. Diddy, "Kamu tidak menghormatiku," dan kemudian menampar Drake. Setelah ditelusuri, ternyata awal mula perseteruan mereka ketika Drake mencoba membuat sebuah beat untuk lagu dan kemudian dikirimkan ke P. Diddy untuk dituliskan liriknya. Tapi P. Diddy mengatakan bahwa beatnya tidak bagus dan tidak mau menuliskan lirik untuk Drake. Tapi ternyata menurut 50 Cent, Diddy bahkan tidak pernah mendengarkan beat yang dikirimkan oleh Drake tersebut. Siapa sangka, Drake akhirnya memutuskan menuliskan liriknya sendiri dengan menggunakan beat tersebut. Dan lagu tersebut pun menjadi booming dan bahkan dinominasikan di Grammy Awards. Diddy pun merasa tidak terima atau merasa dikhianati karena menurutnya Drake tidak mendengarkan kata-katanya dan tidak menghormatinya. Usher. Sebuah klip video penyanyi R&B Usher yang berbicara tentang kehidupannya bersama P. Diddy saat ia berusia 13 tahun muncul kembali di media sosial setelah Departemen Keamanan Dalam Negeri menggerebek rumah rapper tersebut di Los Angeles dan Miami.
Didi secara luas dianggap sebagai orang yang paling berjasa atas penemuan dan pengembangan Usher, yang meraih ketenaran pada pertengahan tahun 90-an sebelum meraih kesuksesan yang lebih besar pada tahun 2000-an dengan single hitnya seperti Your dan Confession Part 2. Dalam wawancaranya dengan Rolling Stone pada tahun 2004, yang berarti 10 tahun lalu, Usher menyampaikan Didi memperkenalkannya pada seperangkat hal yang sama sekali berbeda, khususnya tentang seks. Namun kata-katanya tersebut mungkin dianggap hal yang remeh atau hal biasa di industri hiburan karena Usher sendiri sepertinya tidak mengatakannya secara gamblang. Ketika Usher sedang mempromosikan filmnya pada tahun 2016, Hands of Stone, di mana ia beradu akting dengan Robert De Niro dan Edgar Ramirez, ia muncul di acara Howard Stern, di mana ia juga ditanyai tentang pengalamannya di rumah Didi. Usher menggambarkannya sebagai hal yang sangat liar dan mengatakan bahwa ia menyaksikan hal-hal aneh serta menekankan bahwa saat itu adalah tahun 90-an. Usher juga menekankan bahwa tidak akan pernah mau mengirimkan anaknya ke sana. Wendy Williams. Menurut artikel VH1 pada Juli 2015, perseteruan Wendy Williams dan Didi dimulai pada tahun 1998. Ketika Williams bekerja sebagai DJ untuk Hot 97, ia menuduh bahwa Didi mungkin gay. P. Diddy diduga membawa acara tersebut dipecat dari pertunjukan Hot 97-nya. Pada tahun 2022, mantan pengawal P. Diddy, Jen Dill, juga membenarkan hal tersebut. Dia mengatakan bahwa Puff Diddy memberitahu Hot 97 jika mereka tidak menyingkirkan Wendy sebelum dia kembali ke New York, mereka tidak akan mendapatkan musik apapun dari temannya, eksekutif label rekaman manapun yang tidak keberatan dengannya, dan semua orang akan memboikot stasiun tersebut. Hingga akhirnya membuat Wendy dipecat. Pada tahun 2005, Wendy Williams juga mengklaim bahwa Didi mengirim sekelompok gadis untuk memukulinya. Pada tahun 2004, memoir Wendy Williams diterbitkan dengan judul The Wendy Williams Experience. Dalam buku tersebut, Williams mengakui bahwa ia memiliki sedikit rasa benci terhadap Puff Diddy. Williams kemudian menjelaskan bahwa ia merasa demikian karena ia yakin Diddy mencoba menghancurkan karirnya. J. Cole dan P. Diddy memiliki sejarah yang unik dalam dunia musik hip-hop, khususnya terkait sebuah insiden yang pernah terjadi di sebuah pesta VMA tahun 2013. Dilaporkan bahwa J. Cole dan P. Diddy terlibat dalam perselisihan fisik di pesta tersebut. Penyebabnya dikabarkan berhubungan dengan komentar P. Diddy terhadap rapper Kendrick Lamar yang baru saja meliris lagu kontroversial Control, di mana Lamar menyebut dirinya sebagai King of New York. J. Cole yang merupakan teman dekat Kendrick dilaporkan tidak menyukai cara P. Diddy menghadapi situasi tersebut, yang akhirnya memicu konfrontasi di antara mereka berdua. Kemudian di tahun 2013, J. Cole merilis album Born Sinner yang di dalamnya terdapat lagu yang berjudul She Knows. Meski dirilis 1 dekade lalu, lagu ini kembali viral saat kasus P. Diddy mencuat karena diduga berhubungan erat dengan nama-nama selebriti yakni Aaliyah, Left Eye, dan Michael Jackson yang telah meninggal dunia. Teori ini diperkuat oleh kebetulan yang mencengangkan. Aaliyah, Left Eye, dan Michael Jackson meninggal pada tanggal 25 di bulan yang berbeda. Aaliyah tewas dalam kecelakaan pesawat pada 25 Agustus 2001, Left Eye atau Lisa Lopez dalam kecelakaan mobil pada 25 April 2002, dan Michael Jackson meninggal karena serangan jantung pada 25 Juni 2009. Beberapa teori juga menyebutkan bahwa She dalam judul lagu She Knows sebenarnya adalah plesetan dari nama asli P. Diddy, Sean, dan rekannya Jay-Z. Sementara Know dianggap mengacu pada nama belakang Beyoncé Knowles. Dugaan ini didasarkan pada fakta bahwa Jay-Z dan Beyoncé dikenal sebagai teman dekat P. Diddy dan sering menjadi tamu di pesta-pesta yang diselenggarakannya. Tupac Shakur. Tupac Shakur, salah satu rapper terkenal pada tahun 90-an, dalam sebuah penyerangan pada 7 September 1996. Posisinya di dalam mobil dan ia ditembaki dari luar.
Ia meninggal 6 hari kemudian karena pendarahan internal. Awal mula dari perselisihan Tupac dan P. Diddy adalah karena Tupac lebih memilih bersama Death Row Records dibandingkan dengan Bad Boy Records. Death Row adalah perusahaan rekaman yang didirikan produser-produser top saingan P. Diddy seperti Dr. Dre, Suge Knight, dan Dick Rivey. Sebelum benar-benar tewas pada tahun 1996, Tupac sudah pernah menjadi korban penembakan. Tepatnya pada 30 November 1994. Percobaan pembunuhan itu disamarkan sebagai perampokan dan lokasinya di Quad Studios, Times Square, New York. Dalam wawancara dengan majalah Vibe pada April 1995, Tupac mengatakan P. Diddy yang saat itu masih menggunakan nama Puff Daddy sebagai aktor di balik serangan terhadap dirinya. Eminem juga pernah menyelipkan lirik lagunya yang berjudul Kill Shot di tahun 2018 yang menyeratkan pembunuhan terhadap Tupac. Selain itu, pelaku penembakan Tupac yang saat ini juga sudah ditahan polisi dengan gamblang mengatakan bahwa dia disuruh oleh P. Diddy untuk Tupac. Katt Williams. Komedian Katt Williams mensinyalir masih ada sejumlah nama terkenal di industri hiburan Amerika yang melakukan kejahatan seperti P. Diddy. Mereka, menurut Williams, memiliki penyimpangan yang selama ini ditutupi. Hal itu pernah disampaikan Katt Williams di awal 2024 lalu atau beberapa bulan sebelum P. Diddy ditangkap atas tuduhan melakukan perdagangan pada September kemarin. Namun, Williams tak menyebut siapa sosok terkenal yang ia maksud. Ia hanya meyakini mereka bakal bernasib sama seperti P. Diddy. Tidak masalah apakah itu Diddy atau siapapun Anda, semua kebohongan akan terungkap. Williams melalui sebuah podcast juga telah memberitahu publik bahwa beberapa bintang akan terekspos kejahatannya pada 2024 ini. Salah satunya P. Diddy. Pada kesempatan yang sama, Williams juga mengungkapkan bahwa dia pernah menolak menghadiri pesta liar P. Diddy. DJ Extended, all lies will be exposed. That's all. And that virgin hole I was telling you about. 50 Cent. 50 Cent telah berseteru dengan P. Diddy sejak lama. Tentu saja karena ketenaran 50 Cent sebagai rapper, namun bukan diorbitkan oleh Diddy. Dalam berbagai kesempatan, 50 Cent tak segan-segan menyebut Diddy sebagai monster yang menggunakan kekuasaannya untuk menakut-nakuti dan mengontrol orang-orang di sekitarnya. Diddy adalah tipe orang yang selalu mendapatkan apa yang dia mau, bahkan dengan cara yang tidak terbayangkan, ungkap 50 Cent. Bahkan ketika mantan kekasih Diddy, Casey Ventura melaporkan produser rekaman tersebut ke pengadilan, 50 Cent mengungkapkan dia sedang memproduksi film dokumenter tentang berbagai kesalahan yang dilakukan oleh P. Diddy. Dia pun selalu menegur Diddy dalam setiap kesempatan, tidak hanya melalui lirik-lirik lagunya. Kabar mengenai rencana perilisan film dokumenter ini sempat dikonfirmasi kembali oleh 50 Cent di media sosial miliknya. Dalam cuitan di akun X miliknya, 50 Cent sekaligus menegaskan bahwa dirinya bukanlah sosok musisi hip-hop yang menyukai pesta mewah, terlebih hal-hal yang menjurus ke arah ilegal. That's why I don't be going to the puffy parties. You for the front and the back at the same time. Eminem. Kalian mungkin udah gak asing dengan sosok brilian yang satu ini. Sosok rapper kulit putih yang tetap bertahan di tengah-tengah banyaknya rapper kulit hitam karena kepiawaiannya dalam bermusik. Tanpa takut-takut, Eminem bahkan sudah merilis sejumlah lagu yang menyisipkan tudingan keras atas berbagai kelakuan P. Diddy selama ini. Selama bertahun-tahun, Eminem telah melontarkan sejumlah lirik pedas yang ditujukan kepada Diddy. Sindiran tajam itu baik yang lucu maupun serius sekarang memiliki bobot lebih karena kasus terbaru yang menjerat P. Diddy. Dalam album The Death of Slim Shady yang dirilis Juli lalu, terdapat lirik lagu yang diduga kuat mengomentari P. Diddy yang terbelit kasus kekerasan seks sejak akhir 2023 lalu. Dalam lagu Kill Shot yang dirilis pada 2018, ia juga membahas soal topik kelakuan P. Diddy. Lagu ini aslinya adalah ejekan yang ditujukan pada Machine Gun Kelly yang sempat dinaungi oleh P. Diddy. Dalam lagu tersebut, Eminem berkata, "Kel, hari saat kamu mencetak hit adalah hari saat Diddy mengaku bahwa ia yang melancarkan serangan untuk membunuh Pac."
Namun, meski sering melakukan sindiran keras terhadap P. Diddy sejak dulu, Eminem seolah-olah tak tersentuh sama sekali oleh rapper ternama tersebut. Sejumlah spekulasi dan teori konspirasi terkait kedekatan Eminem dengan musikus ternama Dr. Dre dan 50 Cent pun bermunculan. Beberapa obrolan di media sosial menyebutkan bahwa kedua rapper dan produser musik itu melindungi Eminem agar tidak tersentuh oleh Diddy. Berbagai perbincangan di media sosial menyebut bahwa keberanian Eminem dalam menyinggung Diddy bukan serta-merta karena persaingan di industri musik atau disebabkan keduanya berada di bawah manajemen yang berbeda, namun karena kedekatan Eminem dengan Dr. Dre dan 50 Cent.